pemateri ya, teman saya yang luar biasa juga Pak Mulyono, dan saya akan sedikit memperkenalkan ini. Pak Mulyono itu adalah seorang retirement planner. Oke, nah teman-teman, sebelum saya masuk ke lebih dalam lagi, saya akan sedikit pesan sponsor ya, memperkenalkan diri. Beri saya waktu 1 menit di sini. Pak Mulyono sudah mempersiapkan waktunya, teman-teman. Saya beri waktu saya 1 menit saja, 1 menit untuk memperkenalkan diri saya. Oke. Yes, thank you teman-teman, dan Pak Mulyono sudah bersiap di sini. Jadi Pak Mulyono adalah retirement planner ya. Apa itu? Itu adalah seseorang yang mempunyai keahlian untuk perencanaan persiapan pensiun ya. Nah, secara lengkap baik fisik, mental, keuangan, dan aktivitas. Dan materi malam ini akan berjudul tips mengelola THR. Teman-teman siap-siap yang akan menerima THR dalam waktu dekat ya. Akan diberikan materinya bagaimana mengelola THR. Oke, terima kasih, dan waktu tempat saya berikan kepada Pak Mulyono. Silakan Pak Mulyono. Ya, terima kasih Bro Andreas. Selamat malam teman-teman semua yang ada di ruang Zoom maupun juga yang menonton secara langsung baik YouTube maupun di Facebook. Nah, pada malam ini saya akan berbagi mengenai tips kelola THR. Nah, ini yang dinanti-nanti bagaimana mengelola tips dengan baik. Nah, saya akan share sebentar, saya akan share screen. Yes, saya mulai, saya memperkenalkan diri. Nah, inilah teman-teman silahkan baca. Saya bisa dihubungi di jonomul@yahoo.com, handphone saya 081614696665, kemudian sertifikasi saya, kemudian saya juga pengalaman di bank, pendidikan, koperasi, dana pensiun, dan saya juga seorang penulis. Ini 3 buku saya. Yang pertama adalah Persiapan Pensiun Bahagia dan Sejahtera. Yang kedua adalah 4 Formula Pensiun Cerdas Kaya Raya. Dan yang ketiga, yang terakhir baru di tahun 2022 adalah Perencanaan Keuangan Lintas Generasi. Yes. Biasanya teman-teman, apa sih kalau dengar THR gitu loh? Ketika belum terima tuh harap-harap cemas, mukanya kusut. Belum terima nih, dapat nggak ya? Tanggal berapa sih? Nah, kalau sesudah dapat, wajahnya sumringah. Kemudian adalah
senyum, gembira. Tapi kadang-kadang kenyataannya adalah gini, nunggunya setahun, habisnya cuma seminggu. Ketika memang udah di ATM langsung deh. Beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Kemudian, loh, sudah habis di rekening. Nah, bagaimana nih mengelola THR dengan baik? Ya, saya kasih akan tipsnya untuk pengelolaan THR. Tips kelola THR yang pertama. 1, karena kita sudah mendapatkan rezeki, tips yang pertama adalah berarti kita harus mengucap syukur dan mengembalikan apa yang kita peroleh dan apa yang kita dapat, yaitu kita harus menghitung zakat, infak, dan sedekah. Jadi kita harus mengembalikan lagi, mengamalkan apa yang kita peroleh dari Sang Pencipta. Jadi tips yang pertama adalah menyisihkan dan menghitung untuk zakat, infak, dan sedekah. Kemudian, tips yang kedua, teman-teman, kalau kita punya utang, apalagi kalau saya bilang utang kartu kredit ya, bukan saya bicara dengan utang mengenai, oh ada angsuran pinjaman rumah, mobil, itu sudah ada schedule-nya, udah ada jangka waktunya, dan itu udah diukur juga dari penghasilan yang rutin adalah yang bulanan. THR ini adalah pengeluaran tahunan. Nah, teman-teman yang saya anjurin yang untuk lunasi utang ini adalah biasanya adalah hutang kartu kredit yang bunganya mahal. Nah, saya anjurin kalau memang teman-teman yang punya aturan kartu kredit dengan bunga mahal, pakailah untuk melunasi. Kalau melunasi pakai pengeluaran bulanan, lah udah, yang pengeluaran bulanan kan sudah ada anggarannya, sudah direncanakan bulanan. Bagaimana mau melunasi hutang yang ada ini? Kenapa saya bilang lunasi kartu kredit? Karena bunganya tinggi. Jadi sebaiknya disisihkan untuk melunasi hutang atau mengurangi hutang yang menjadi beban kita. Kalau nggak dikurangin, menjadi beban penghasilan bulanan. Jadi teman-teman, ketika kita mendapatkan THR, ya kita harus mengalokasikan untuk melunasi hutang yang berbunga tinggi. Kemudian yang ketiga, ketika kita juga mendapatkan THR, ya jangan dihabiskan semua untuk belanja. Kalau bisa disisihkan juga untuk investasi masa depan. Kita sisihkan untuk keperluan tujuan jangka panjang. Oh, misalnya, untuk DP beli motor, untuk DP beli mobil, atau beli rumah. Jadi ada sesuatu yang memang direncanakan untuk uang muka. Jadi tips yang ketiga adalah menyisihkan, gitu loh, untuk tujuan-tujuan yang lebih baik di masa yang akan datang. Keempat, tetap dong ketika THR, ya kita boleh untuk keperluan hari raya, tetapi
kembali lagi sudah dianggarkan. Yang pertama tadi pun untuk zakat, yang kedua untuk bayar hutang, yang ketiga disisihkan untuk investasi, yang keempat direncanakan buat keperluan hari raya. Bagaimana mengalokasikan untuk biaya makanan yang lebih yang lebih mewah lah, yang lebih daripada yang memang disajikan rata-rata per yang hari gitu loh. Yang ada kemudian juga makanan-makanan yang nuansanya adalah Idul Fitri, ada ketupat, sayur dan perlengkapan lainnya. Kemudian ada juga pakaian baru. Kemudian juga ada lagi yang disebut bagi-bagi yang kepada sanak saudara. Tetapi teman-teman, yang diingatkan adalah ingat sesuai kebutuhan dan kemampuan. Contoh ya, yang kemarin saya sharing dengan salah satu dari ASN lah, aparatur sipil yang kerja di pajak. Oh, saya udah mengalokasikan katanya buat ponak-ponakan X rupiah, sebut aja deh, saya sebut gitu, 100.000 rupiah. Wah, ponakan saya ada 20, berarti kan dia harus mengalokasikan 2 juta. Dia ketika dihitung-hitung, waduh, untuk alokasi ini cuman aja ada 1 juta. Gimana ya? Katanya dia bilang. Ya, iya saya langsung usul kepada beliau. Ya sudah, dikurangkan saja untuk bagi-bagi kepada keponakan menjadi 50.000. Jadi nggak usah dipaksakan. Jadi ketika memang dia sudah menganggarkan, oh tahun lalu 100.000. Sekarang jadi turun. Nggak enak kah gitu. Nah, kembali lagi disesuaikan dengan kemampuan, jangan melebihi apa yang kita dapat THR, malah punya utang lagi, membuat hutang lagi. Nah itu nggak boleh, nggak bijak lah ya. Jadi kembali lagi, ketika mengelola THR, ketika membelanjakan kepada keperluan hari raya, adalah sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan kemampuan. Nah, dana tunjangan hari raya ini kita bisa, karena ini kan gini, THR ini adalah penghasilan, kita anggap penghasilan tahunan. Sedangkan kalau gaji adalah penghasilan bulanan. Penghasilan bulanan dibikin dianggarkan. Ketika juga penghasilan tahunan bisa juga bisa direncanakan dan dipergunakan dengan bijak. Gitu. Nah, saya juga nah ini ketika ada beberapa waktu saya berdiskusi dengan teman-teman ketika memang teman-teman saya yang Muslim, jadi ada hal-hal yang perlu diwaspadai nih ketika selama masa-masa puasa menjelang nanti Lebaran. Nah, ada 3 momen tuh. Ada pertama buka puasa, kemudian yang kedua saat puasa, yang ketiga adalah perencanaan persiapan Lebaran. Yang pertama nih, yang perlu diwaspadai gitu ya pada teman-teman. Yang pertama, tidak berlebihan. Jadi maksudnya gini, menyediakan makan yang tidak berlebihan, berarti adalah secukupnya.
gitu loh. Apa yang untuk disajikan untuk buka, ya udah. Tidak sampai berlebihan sampai memang enggak dihabiskan. Gitu loh. Kemudian yang kedua adalah ketika memang kita puasa adalah kita fokus pada makna puasa. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita buka puasa bukan menjadi apa ya kita ngomongnya lapar mata, ya udah. Tapi itu adalah kita buka puasa dengan makanan yang bergizi, bukan arena sebagai apa aja dimakan, bukan menjadi arena balas dendam, gitu. Jadi itulah ketika memang saat-saat buka puasa. Kemudian, nah ini juga nih, yang kedua, saat puasa kaitannya dengan belanja. Nah, yang terjadi kalau kondisi lapar bisa terjadi impulsif buying. Jadi beli yang kadang-kadang beli apa aja gitu. Kadang-kadang yang nggak dibutuhkan ya dibeli juga gitu. Karena kondisi lapar, jadi mikirnya nggak concern, ya udah beli aja gitu. Apalagi dengan barang-barang modis gitu. Maksudnya modis adalah modal diskon, ya udah dibeli aja tanpa yang kita belanjakan dibutuhin atau tidak ya gitu loh. Jadi ketika kita membeli sebaiknya bukan dalam kondisi yang memang mau berbuka puasa, tapi belanjalah ketika sudah buka puasa, kemudian baru belanja disesuaikan dengan, kembali lagi yang saya ingatkan adalah sesuai dengan kebutuhan. Apa yang dibutuhkan sih selama puasa? Yang kedua, berpatokan kepada anggaran. Jadi, teman-teman yang hadir di sini, dibuatlah list apa aja sih. Pertama dibuat anggaran tuh, disisihkan dulu ya. Buat zakat, lunasi hutang, investasi, kemudian ketika memang belanja, itu dialokasikan juga. Belanja apa juga yang memang dibutuhkan, langsung dialokasikan. Dibuat rinciannya. Gitu. Dan kita memang berpatokan pada anggaran yang memang kita rencanakan itu harus dilaksanakan gitu. Dan ketika memang kita sudah membuat list, ya udah kita berpatokannya dengan list yang kita buat. Jadi ketika THR datang nggak langsung habis. Dan kita juga mengatakan bahwa itu tidak dan juga tidak berlebihan, karena kita belanja barang yang kita beli itu kebutuhan kita kok, gitu loh ya. Jadi kita nggak belanja yang tidak berlebihan gitu loh. Dan kita belanja juga sesuai kebutuhan. Jadi dalam pengertian tidak pelit dan tidak berlebihan. Kemudian yang ketiga, membuat anggaran lebaran sesuai budget. Ya kan? Tadi yang saya bilang, list anggaran, kemudian list juga, kalau memang mau liburannya pakai transportasi apa, tiketnya berapa, kemudian kita ada mau bagi-bagi nggak, istilahnya apa ya, bagi-bagi buat keponakan, THR, atau istilahnya angpau lah buat keponakan. Nah, itu sudah dituliskan. Kemudian apa yang memang harus pakai mobil, bensinnya berapa, persiapan tol harus berapa, sediain makanan ya di mobil. Jadi semuanya sudah kita prepare, kita sudah rencanakan gitu.
Jadi memang membuat anggaran memang repot, tetapi itu membantu kita untuk mengelola THR dengan baik. Gitu. Kemudian, ketika perencanaan lagi, waspadai, ini kebutuhan atau keinginan. Misalnya, oh, kita butuhnya pakaian baru, cukup 1 set aja deh. Tapi kalau keinginan kita maunya 2-3 style gitu. Nah, itu antara kebutuhan dengan keinginan udah hal yang berbeda nih. Kalau kebutuhan ya udah 1 style cukup. Tapi kalau keinginan, oh mau ganti-ganti, gitu loh. Nah, itu sudah hal yang berbeda. Jadi, belanjakanlah barang-barang sesuai dengan kebutuhan. Nah, hal yang ketiga adalah selalu pakai skala prioritas. Yang mana nih? Dari sekian daftar belanja, yang mana mau didahulukan? Misalnya ada 10, berarti kita, oh ya 5 dulu yang kita penuhin, nggak usah memang seluruhnya. Ketika memang kita list, kita sudah bisa mendata nih, barang apa sih yang benar-benar kita butuhkan. Jadi kita sudah menulis dan sudah kita melihat, ya udah kita langsung apakah memang harus semuanya dibutuhkan atau enggak nih. Gitu. Ya udah, kalau memang butuhnya, oh udah cukup 5 aja, ya udah 5 lah yang kita beli. Dan prioritas itulah yang memang kita lakukan, kita action untuk beli. Kemudian, hal yang keempat, selalu mencari pembanding. Contoh, kalau kita misalnya beli tiket pesawat, itu kan ada beberapa pembandingnya kan, bisa Garuda, bisa Lion Air, Batik Air. Jadi, yang mana mau kita pilih? Kecuali kalau kereta api ya, kereta api memang cuma satu. Atau bisa juga dibandingkan juga, oh naik pesawat dengan naik kereta, bagaimana nih nyamannya? Oh lebih mahal murah mana gitu, boleh-boleh aja sih gitu. Oh atau juga dibandingkan dengan mobil, mau pakai mobil, kereta, atau pesawat udara. Ketika memang pesawat udara juga sebenarnya masih bisa diperbandingkan lagi dengan berbagai maskapai. Dan kemudian kita carilah yang memang solusi yang memang terbaik. Kalau misalnya kita mau rencana pulang kampung. Kalau pakai mobil, oh berapa orang? 4 orang. Nah itulah kita harus bisa menghitung. Gitu. Oh kalau kita cuma hanya berlibur nggak pulang kampung misalnya, oh hotel yang mana nih kita pilih? Hotel bintang 3, bintang 4, atau bintang 2 aja gitu loh. Nah kita harus selalu sekarang dengan mudah lah ya untuk mencari informasi sangat gampang. Kemudian ada lagi hal yang kelima adalah mencari barang substitusi. Jadi barang-barang pengganti. Misalnya lah ya, kalau misalnya ngambal yang contoh, oh pakaian kita satu, harusnya batik keris. Ada kok yang merek-merek batik lain kok. Yang di bawah itu yang lebih murah harganya dan juga nggak kalah kualitasnya gitu. Kita cari yang lebih alternatif, tapi juga nggak kalah kualitas. Nah, inilah yang memang perlu kita ketika memang mengelola THR ini harus benar-benar kita dengan bijak untuk mengelolanya gitu. Jadi
apa yang kita peroleh sebagai pendapatan tahunan tidak habis begitu saja, tetapi sudah ada, bisa dioptimalkan, bisa bermanfaat. Jadi, kembali lagi, saya ingatkan adalah ketika tips pengelolaan THR adalah, yang pertama adalah sisihkan untuk zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua, kalau ada hutang, terutama hutang yang punya bunga tinggi, dilunasin. Yang ketiga, sisihkan untuk tabungan masa depan, untuk investasi. Misalnya kan yang saya bilang adalah untuk uang muka. Nah itu perlu dibandingkan karena uang bulanan, gaji bulanan sudah punya anggaran yang lain gitu. Kemudian ya ketika memang kita keempat, kebutuhan yang memang belanja itu juga tetap harus dibuat listnya. Nah, selain 4 yang kita sudah kelola itu, nah kembali lagi saya tambahin lagi, ada hal-hal yang perlu diwaspadai ketika saat buka puasa, ketika kita saat puasa yang memang dikaitkan dengan belanja, kemudian perencanaan dengan persiapan Lebaran itu sendiri. Demikian, Bro Andreas, sharingnya. Yes, oke. Thank you Pak Mul. Waduh, luar biasa. Oke teman-teman, ini waktunya agak panjang ini. Bisa tanya jawab ini. Suara saya kedengaran Pak Mul? Kedengeran. Ya, oke. Oke, teman-teman yang mau bertanya silakan raise hand atau langsung aja. Silakan kalau ada yang bertanya ke Pak Mulyono terkait tentang mengelola THR. Silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya? Oke. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya untuk bagaimana mengelola THR, Pak Mul akan dengan senang hati akan memberikan jawabannya ya. Kalau saya nggak dapat THR nih Pak Mul, saya nanti THN nanti Desember. Oke, mungkin Berbeda ada yang waktu ya. iya. Ini kadang memang THR ini kadang ini juga menjadi sebuah ini ya, buah si malakama juga ya. Dapat THR biasanya juga dulunya kita punya sesuatu yang ingin dibeli langsung beli. Beli mobil biasanya kan. Wah itu kalau THR besar tuh, Oh, itu bonus kali ya. bonus Kalau ya. THR udah bisa diukur. Biasanya bonus yang Mm-mm. bisa dua atau lebih ini 3-4 kali lah. Iya. Oke, luar biasa ini kalau ngomong masalah THR nih. Ya mudah-mudahan semuanya dapat THR ya di bulan ini kan. Biasanya 2 minggu sebelum hari raya akan mendapatkan. Baik, teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan nih. Masih ada waktu ini Pak Mul lebih cepat dari jadwal. Seharusnya jam 9 lebih 5 ya. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin silakan saya kasih waktu sekali lagi. Ya, ini sih pengalaman ya, Bro Andreas, ada teman saya yang memang terima THR. Pengeluaran THR ini lebih besar dibandingin penerimaan THR. Lah ya jadi tekor ya, terus bagaimana? Jadi Ya kan nggak mungkin, setelah terima pengeluarannya lebih gede ya. lebih besar. Waduh. Nah itu Mbak, terjadi loh, banyak gitu. Karena dia cuma gini, beli, nggak pakai ngitung, nggak pakai nulis. Udah cuma kebayang hanya di kepala. Langsung beli, pas final bayar, nah baru tuh. Waduh, Tekor, kurang.
Oke, atau kita tanya teman-teman di sini ada nggak yang nggak dapat THR? Saya juga Desember, Pak. Oh, siapa tadi ini? Saya, Pak. Kelvin, gimana Kelvin? Wah, Saya juga Desember sih, Pak. Desember ya? Oh, Desember oke. ya. Nggak apa-apa, sama aja sih sebenarnya. Kalau dulu saya pernah bekerja di BUMN, itu THR jadi satu. Jadi dibayarkan di Idul Fitri. Idul Fitri. Siapapun agamanya dibayarkan di Idul Fitri. Tapi saya keluar dari sana, sekarang bekerja di private, kita ikut di hari Natal. Ya. Gitu. Nggak ada masalah, oke-oke saja. Ya. Oke teman-teman, luar biasa Pak Mul. Ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada nggak ada yang bertanya, ya teman-teman silakan. Masih ada? Kayaknya ini tadi ada yang mau ngomong nih. Saya, Pak. Mungkin saya sedikit, Pak. Silakan. Ya, saya melihat dari materinya Pak Mulyono ini menarik juga ya ini ya. Ini kan ibaratnya lebih ke cara belajar mindset literasi keuangan sih ya saya perhatikan ya. Tapi apakah apa ya kalau dalam arti untuk mengolah THR berlaku juga kalau kita misalkan apa dapat gaji ataupun dapat dari income yang lain seperti hasil jual, hasil bisnis apapun, ini apakah juga berlaku juga ya untuk mindset literasi keuangannya, Pak? Ya, kalau dari saya seperti itu sih, Pak Mujono. Oh, gini, ngomong pengelolaan keuangan itu berlaku untuk semua orang. Karena pengelolaan keuangan kan judulnya kan ngomong sebenarnya perencanaan keuangan nih. Jadi perencanaan keuangan kan sebenarnya untuk mencapai sebenarnya gini, baik perorangan maupun keluarga itu kan mempunyai tujuan-tujuan hidup. Misalnya beli motor, beli mobil, pendidikan anak, rumah, menikah, semuanya ada tujuan hidup. Tapi tujuan hidupnya dinyatakan dengan angka. Berapa tahun lagi mau mencapai. Terus rumahnya yang seperti apa. Kemudian ketika memang sudah menentukan jangka waktu, menentukan kurang lebih yang dimaui seperti apa, nah bagaimana kita cara mencapainya. Terus pakai kendaraan apa? Kendaraan apa maksudnya investasi apa yang cocok. Kan ada investasi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Yeah. Nah, yang cocok seperti apa? Dan itu juga ada resiko yang mengikutinya gitu, Bro Kelvin. Oke. Jadi bicara itu seru nih, gitu loh. Akan bisa dibedah penghasilannya, kemudian dibedah lagi tujuan-tujuan hidupnya. Ini tahun depan mau ngapain aja, Bro Kelvin? 3 tahun lagi mau ngapain? 5 tahun lagi mau ngapain, Bro Kelvin? Nah, dari penghasilannya Bro Kelvin itu, nah, bagaimana cara mencapainya? Investasi apa yang cocok dengan investasi yang ada di Indonesia sekarang ini? Karena investasi semakin tinggi hasilnya, resiko juga semakin besar mengikutinya. Gitu. Dan ada juga yang kembali lagi, profil resikonya Bro Kelvin apa sih ya? Konservatif, moderat, atau agresif. Nah, itu mesti dilihat kembali lagi. Gitu. Jadi, berbicara itu tuh mesti semuanya tuh, Bro Kelvin dinilai semuanya tuh. Ya, ya mencoba sih waktu itu pernah ya investasi yang lebih ke apa ya agresif sih sebenarnya. Tapi saya pakai yang kecil-kecil dulu sih ya, kalau dari pengalaman saya juga sih ya. Nah, itu pun juga saya masih melihat yang menjadi jaminan apa ya amannya dulu sih ya kalau saya lebih utamakan sih Pak itu. Ya kalau yang agresif ya cuman yang boleh saya sebut satu trading forex yang manual ya, trading forex manual nih gitu ya, bukan robot ya, trading forex manual, tetapi itu kan harus ada analisa teknikal dan fundamental. Yang kedua adalah mengenai saham, itu juga harus ada juga
punya kemampuan lah untuk analisa teknikal dan fundamental ini gitu loh. Kalau belum, saya sih belum pernah menganjurkan untuk hal-hal ini sih ya, karena pasti resikonya sangat tinggi, apalagi cuman ikut kata siapa gitu loh. Waduh, itu repot. Itu yang bahaya sih sebenarnya sih Pak. Kalau saya perhatikan ya Pak itu. Karena kan di saham kita bisa juga dengar kan ada bandarnya. Gitu loh. Nah itu harus punya apa ya, memiliki pengetahuan sih gitu loh. Kalau untuk 2 hal itu ya, tapi memang ada kok investasi lain yang kita ngomong apa ya, bisa ditakar resikonya gitu loh, Bro Kelvin. Ada yang bisa ditakar resikonya. Oh, bisa ditakar. Oke. Ya, oke. Itu saja dulu ya Pak. Makasih. Sip, Bro Kelvin. Thank you, Bro Kelvin. Luar biasa ini, Bro Kelvin ini ke depan skill-nya pasti dibutuhkan ya. Saya pengen belajar nanti. Saya sering tanya, Bro, kapan buka kelas? Ya, sebenarnya sudah open sih Pak. Masih Sudah open ya? lebih private Pak. Oke. Sudah siap terima ini enggak? Ya, sudah siap Pak. Wah. Nanti saya juga undang beberapa temanku yang lebih paham di mana-mana aja sih Pak. Gitu. Ya, siap. Oke, buat komunitas nanti, Bro. Dan buat personal branding di LinkedIn juga. Oke, thank you Bro pertanyaannya. Pak Mulyono ada tambahan? Kalau saya cuma mengingatkan ya gini. Jangan memperoleh jangan pengeluaran THR itu lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan THR. Gitu. Oke. Itu yang harus diwaspadai. Gitu. Siap. Oke, saya ingin nambahi sedikit aja tentang bagaimana kita ini ada istilah yaitu kecerdasan finansial ya. Kecerdasan keuangan. Bagi saya yang saya pelajari sampai dengan saat ini ada 3 level sebenarnya setiap orang itu mengenai kecerdasan finansialnya. Level pertama adalah bagaimana dia bisa mencari uang. Level pertama, level paling dasar itu bagaimana mencari uang. Dan saya yakin setiap orang pasti bisa mencari uang. Mungkin ada beberapa ya, mungkin. Tapi selama hidupnya pasti pernah bisa mencari uang. Level yang naik lebih tinggi lagi, level kedua, itu adalah bagaimana kita mengelola uang. Jadi mengelola uang itu bagaimana uang kita dapat kita kelola biar tidak lebih besar istilahnya ya, pengeluaran daripada pemasukan. Sehingga kita bisa menikmati apa yang kita dapatkan ya, itu bagaimana mengelola. Nah, level yang paling tinggi dan mungkin nggak banyak orang bisa, nggak semua, itu adalah bagaimana bisa menggandakan uang. Maksudnya menggandakan itu membuat uang itu bekerja buat kita. Ya, investasi ya kan. Jadi, betul, Bro. Jadi 3 level tentang kecerdasan finansial menurut